Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Jumat 7 Oktober 2022. Peringatan Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Salam sukacita dan salam sehat untuk kita semua. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudaraku terkasih, hari ini gereja merayakan peringatan Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Devosi non-liturgis ini sangat populer di kalangan umat Katolik. Di dalamnya umat merenungkan karya penebusan Kristus. Catatan sejarah tentang awal mula praktek doa Rosario diambil dari kebiasaan doa di kalangan para rahib di dalam kehidupan monastik zaman dulu. Pada zaman itu para rahib biasanya setiap hari mendaraskan 150 buah mazmur. Dari sejarah perkembangan devosi diketahui bahwa sejak zaman dahulu umat Kristen telah menaruh devosi yang tinggi kepada Santa Perawan Maria. Devosi ini terus berjalan sampai saat sekarang ini. Bahkan di hari-hari ini, banyak orang Katolik membangun relasi dengan Tuhan bersama Maria dalam devosi Rosario. Saudaraku terkasih, kita perlu belajar dekat dengan Yesus. Salah satu cara untuk dekat dengan Yesus adalah setia berdevosi bersama Bunda Maria dalam doa Rosario kita. Saya percaya dan yakin bersama Maria kita akan selalu bersama putranya. Di sanalah kita akan selalu mendapatkan berkat darinya. Maka saudaraku terkasih, kalau kita tahu Yesus punya kuasa untuk melakukan apa saja, termasuk untuk kehidupan kita, mengapa kita tidak tekun dan setia datang kepadanya? Dan di bulan ini, di bulan Rosario ini, saya mengajak kita untuk semakin setia berdevosi bersama Bunda Maria kepada putranya terkasih. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.